Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reynaldo Chandra Santoso dengan NIM 2305 1214 138. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan soal UAS. Untuk soal pertama, sebuah sistem informasi inventaris mengalami penurunan performa secara tiba-tiba setelah update terbaru. Analisis kemungkinan penyebab masalah tersebut dan susun langkah sistematis untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah itu. Oke, penurunan performa sistem setelah update merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan diagnostik yang terstruktur. Masalah ini dapat berasal dari berbagai lapisan sistem, mulai dari kode aplikasi hingga infrastruktur pendukung. Kemungkinan penyebabnya adalah kode tidak efisien, penggunaan sumber daya atau aset yang berlebih, seperti gambar, video, hingga GIF. Yang ketiga, versi aplikasi yang bertabrakan atau konflik. Keempat, struktur database berubah. Dan yang terakhir, masalah pengolahan cache yang tidak optimal. Langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, monitoring file system seperti memeriksa log error, warning, dan timeouts. Yang kedua, lakukan benchmark sebelum dan sesudah update, guna mengetahui performa aplikasi. Yang ketiga, analisis database untuk melihat queries yang lemot. Dan yang terakhir, kurangi penggunaan sumber daya atau aset yang tidak perlu. Untuk soal kedua, Anda ditugaskan untuk merancang skenario pengujian beban untuk aplikasi yang secara dinamis melayani ribuan pengguna simultan. Jelaskan bagaimana Anda merancang pengujian tersebut dan metrik apa saja yang penting untuk dianalisa. Oke, menurut website Guru99, pengujian beban adalah proses pengujian perangkat lunak non-fungsional di mana kinerja aplikasi perangkat lunak diuji di bawah beban tertentu yang diharapkan. Tujuan pengujian beban adalah untuk memperbaiki hambatan kinerja dan memastikan stabilitas dan kelancaran fungsi aplikasi perangkat lunak sebelum penerapan. Oke, langkah perancangan untuk uji beban. Yang pertama, identifikasi skenario kritis, seperti jutaan pengguna login di waktu yang berdekatan hingga pembelian tiket konser membludak. Yang kedua, gunakan tools load testing seperti Gmeter. Yang terakhir, simulasikan skenario kritis dengan menjalankan jutaan pengguna virtual secara bersamaan. Analisis hasil metrik. Metrik-metrik yang diperiksa adalah sebagai berikut. Yang pertama, mungkin response time, kedua, tingkat error, ketiga, penggunaan CPU dan memori server, dan yang terakhir, latensi. Oke, untuk soal ketiga, dalam proses implementasi sistem baru, Anda menghadapi resistensi dari sebagian pengguna utama. Buatlah strategi konkret berdasarkan pemahaman psikologis dan teknis untuk mengatasi resistensi tersebut. Resistensi pengguna merupakan tantangan yang sering terjadi dalam implementasi sistem baru, yang sering diabaikan sisi psikologis dan sosialnya. Pendekatan yang efektif memerlukan kombinasi pemahaman psikologi perubahan dan strategi teknis yang tepat. Tantangan psikologisnya adalah ketakutan akan perubahan atau kurangnya pemahaman terhadap manfaat sistem baru. Strategi yang dapat dipakai adalah: yang pertama, lakukan sosialisasi tentang sistem yang baru, jelaskan konsep dan konteks sistem, hingga bagaimana memanfaatkan fitur sistem. Yang kedua, ikut sertakan user pada tahap desain untuk memberikan masukan-masukan tentang sistem. Yang ketiga, berikan pelatihan secara intensif dan bertahap. Praktikkan penggunaan sistem kepada user secara pelan-pelan. Dan yang terakhir, hal yang paling penting adalah tidak melebih-lebihkan fitur yang tidak dibutuhkan user akhir, guna mengurangi risiko kebingungan yang dialami user. Untuk soal keempat, sebuah sistem manajemen data sering mengalami ketidaksesuaian data antara berbagai modul. Identifikasi kemungkinan akar penyebab dan buat prosedur pemecahan masalah yang efektif dan berkelanjutan. Ketidaksesuaian data antar modul merupakan masalah kompleks yang dapat mengganggu integritas dan keandalan sistem secara keseluruhan. Penanganan yang efektif memerlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup aspek teknis hingga prosedural. Kemungkinan akar penyebabnya adalah modul memiliki format yang berbeda, sinkronisasi data masih manual, hingga mungkin bug pada API antar modul. Prosedur pemecahan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi pola yang tidak konsisten. Yang kedua, analisis alur data dari input, proses, hingga output. Yang ketiga, tentukan modul master dan tetapkan mana yang menjadi sumber utama data. Yang keempat, buat sinkronisasi otomatis. Dan yang terakhir, uji kekonsistenan dengan skrip otomatis. Untuk soal kelima, saat pemeliharaan sistem berjalan, ditemukan bug yang sulit direproduksi. Rancang pendekatan troubleshooting yang sistematis untuk menemukan dan memperbaiki bug tersebut. Bug yang sulit direproduksi merupakan tantangan teknis yang memerlukan pemecahan yang sistematis dan metode analisis yang terstruktur. Masalah ini sering terjadi dalam lingkungan produksi dengan kondisi yang kompleks dan sulit disimulasikan. Pendekatan troubleshooting sebagai berikut. Yang pertama, kumpulkan hal-hal yang diperlukan seperti log sistem, kondisi sistem saat error, serta input dan output pada bug tersebut. Yang kedua, lakukan logging mendalam dan gunakan mode debugging. Yang ketiga, cek korelasi waktu dengan membandingkannya dengan sistem lain seperti API eksternal dan jaringan.
Dan yang terakhir, susun test case dan lakukan stress test. Untuk soal nomor 6, evaluasi sebuah sistem informasi berdasarkan 5 indikator kinerja utama atau KPI yang Anda pilih sendiri dengan alasan signifikan masing-masing indikator dan metode pengumpulan data yang konkret. Evaluasi sistem informasi memerlukan framework yang komprehensif dan terukur untuk memastikan sistem memberikan value yang optimal. Pemilihan KPI yang tepat akan memberikan insight mendalam tentang performance sistem dari berbagai perspektif. KPI yang menurut saya penting untuk diukur adalah response time, ketersediaan sistem, tingkat error, kepuasan pengguna, dan yang paling penting adalah keakuratan data. Metode pengumpulan data dapat dengan log aplikasi dan server, menggunakan tools monitoring, survei pengguna secara rutin tiap beberapa periode, dan validasi data silang antar sistem. Untuk soal nomor 7, Anda mendapat permintaan untuk melakukan uji coba pengguna atau user acceptance testing pada sistem yang kompleks dengan berbagai tipe pengguna. Rancang prosedur pengujian yang valid dan efektif, serta bagaimana menangani feedback yang beragam. User acceptance testing adalah tahap kritis yang menentukan kesiapan sistem untuk deployment produksi. Untuk sistem kompleks dengan berbagai tipe pengguna, diperlukan strategi testing yang komprehensif dan terstruktur untuk memastikan semua requirements terpenuhi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, identifikasi tipe pengguna seperti admin dan user akhir. Yang kedua, buat skenario testing yang relevan untuk masing-masing role. Yang ketiga, gunakan user acceptance testing script formal dengan checklist dan hasil yang bisa dicatat. Dan yang keempat, sediakan panduan dan dampingan untuk pengujian kesiapan. Serta yang terakhir, dokumentasikan feedback secara terstruktur. Untuk soal nomor 8, dalam dokumentasi pengujian, Anda menemukan bahwa banyak laporan hasil uji tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kurangnya bukti yang kuat. Buatlah pedoman dokumentasi pengujian yang dapat memastikan keabsahan setiap laporan. Dokumentasi pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan fondasi dari proses quality assurance yang kredibel. Tanpa bukti yang kuat dan dokumentasi yang komprehensif, hasil testing tidak dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan yang kritis. Pedoman dokumentasi yang dapat memastikan keabsahan sebagai berikut. Yang pertama, gunakan template standar yang berisi input, prosedur, hasil, ekspektasi, dan log bukti. Yang kedua, berikan bukti visual dalam bentuk capture seperti screenshot atau rekaman layar. Yang ketiga, analisis jejak setiap kasus uji seperti siapa yang melakukan, kapan, dan bagaimana hasilnya. Untuk soal nomor 9, jelaskan tantangan-tantangan utama dalam implementasi sistem informasi di organisasi yang mengalami perubahan budaya digital, dan usulkan solusi teknis dan manajerial untuk mengatasinya. Implementasi sistem informasi dalam organisasi yang mengalami perubahan budaya digital menghadapi tantangan unik yang memerlukan pendekatan menyeluruh. Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang people, proses, dan budaya organisasi yang fundamentalnya berubah. Tantangan-tantangan utamanya adalah resistensi budaya lama yang masih manual, kurangnya skill digital, dan ketergantungan dengan sistem lama. Solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut adalah dengan memberikan pelatihan intensif dan pengembangan SDM digital. Implementasikan sistem secara bertahap, jika memungkinkan, dapat mengintegrasikan sistem lama menggunakan API sebagai permulaan implementasi sistem digital. Untuk soal nomor 10, soal terakhir, buatlah analisis mendalam tentang bagaimana teknologi baru, misalnya AI atau cloud computing, dapat mengaruhi proses pengujian dan implementasi sistem informasi serta tantangan yang mungkin dihadapi. Teknologi baru seperti AI dan cloud computing sangat mengaruhi proses pengujian dan implementasi sistem informasi. Seperti AI dapat dimanfaatkan sebagai automated testing, memprediksi error dan pendeteksi kesalahan. Testing otomatis menggunakan AI dapat meningkatkan akurasi, mengurangi human error hingga dapat mengurangi tenaga kerja manusia. Di lain sisi, cloud computing juga berperan penting dalam implementasi pengujian, seperti memungkinkan deployment CI atau CD dan testing paralel lebih efisien. Di balik manfaat yang besar ini, pasti juga terdapat tantangan yang akan dihadapi, seperti bagaimana keamanan data jika testing dan implementasi dilakukan di cloud. Hal seperti itu pasti sangat berisiko. Kesesuaian model AI juga tidak akan selalu sama dengan konteks sistem. AI bisa saja melakukan kesalahan seperti melenceng jauh dari konteks awal sistem. Tantangan seperti integrasi sistem lama menggunakan cloud juga harus dipikirkan kesulitannya.